Angel. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desa Muhammad Deviati, absen 2. Saya Mustahil Muhammad Dantari, absen 4. Saya Ibadir Istanan, absen 12. Saya Abdul Diberi nomor absen 17. Saya Nika Mamulan Sari Devi, nomor absen 28. Saya Putri Sari, nomor absen 35. Di sini kami akan mempresentasikan hasil apresiasi karya seni patung Saraswati dan patung Ganesha. Patung adalah hasil cabang seni rupa 3 dimensi yang memiliki dimensi tinggi, lebar, dan panjang, sehingga patung bisa dilihat dari segala arah. Patung dibuat menggunakan berbagai bahan dan alat dan teknik pembuatan. Seni patung memiliki jenis yang beragam sesuai klasifikasinya. Selain itu, pembuatan patung memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Langkah-langkah apresiasi seni patung yang pertama yaitu identifikasi alat dan bahan seni rupa, teknik-teknik berkarya seni rupa, tujuan pembuatan seni rupa, fungsi pembuatan seni rupa, proporsi dan komposisi seni rupa, aliran seni rupa, tokoh atau seniman atau pencipta seni rupa, dan kesatuan dengan lingkungan. Di sini saya akan memulai presentasi dengan gambaran umum mengenai patung Saraswati. Kata Saraswati secara etimologi berasal dari kata saras dan wati. Kata saras yang juga berasal dari urat kata saraswati memiliki arti mata air, terus-menerus atau sesuatu yang terus-menerus mengalir. Sedangkan kata wati berarti memiliki arti kata lengkap. Kata Saraswati adalah sesuatu yang memiliki atau mempunyai sifat mengalirkan secara terus-menerus air kehidupan dan ilmu pengetahuan. Nah, Dewi Saraswati ini digambarkan sebagai sosok perempuan cantik berlengan 4 yang berada di atas teratai dan berwarna seekor angsa dan terang. Dewi Saraswati ini merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Beliau merupakan sakti dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati bertangan 4 yang melambangkan Catur Weda, yaitu Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda. Di patung tersebut Dewi Saraswati memegang 3 buah benda, yaitu alat musik wani, merupakan simbol budaya yang tinggi. Kemudian ada genitri sebagai simbol dari kekebalan atau keabadian dan tidak terbatasnya ilmu pengetahuan yang tidak akan habis untuk dipelajari. Kemudian pustaka suci lontar sebagai simbol ilmu pengetahuan suci. Kendaraan Dewi Saraswati adalah seekor merak dan seekor angsa. Di patung yang kami amati, seekor angsa terletak di sebelah kiri patung Saraswati yang merupakan simbol dari kebijaksanaan. Kemudian ada seekor merak terletak di sebelah kanan patung Saraswati yang merupakan simbol dari kewibawaan. Di bawah patung Saraswati juga terdapat teratai yang melambangkan kesucian dari ide sang yang maha. Presentasi selanjutnya akan melanjutkan teman-teman. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai apresiasi patung Saraswati. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan pembuatan patung Saraswati yaitu semen, kuas, kawat jaring, besi, semen, pasir, cat, air, dan perlengkapan lainnya. Nah, kemudian ada pun teknik yang digunakan untuk pembuatan patung Saraswati. Kelompok kami memperkirakan ada 3 teknik yang digunakan, yaitu teknik modeling, teknik konstruksi, dan teknik bukit. Teknik modeling adalah teknik pembuatan patung dengan cara membuat model terlebih dahulu. Dalam patung Saraswati ini, teknik modeling ini digunakan untuk membuat model patung Saraswati yang diinginkan sebelum membuat patung Saraswati dengan bahan yang telah ditentukan atau
patung Dewi Saraswati. Kemudian ada pun tujuan dan fungsi pembuatan patung Saraswati. Yang pertama adalah sebagai simbol yang kuat tentang pentingnya pengetahuan, pendidikan, dan kecerdasan. Beliau menggambarkan bahwa sekolah adalah tempat yang suci, di mana kolam ini menjadi metafora tentang lautan pengetahuan yang tidak bukti untuk ditempuh. Yang kedua yaitu sebagai patung religi. Nah, patung religi ini digunakan untuk lambang dari keagamaan dan memiliki makna yang religius. Yang ketiga ada sebagai patung dekorasi atau hiasan. Nah, patung ini berfungsi sebagai dekorasi atau hiasan di luar ruangan seperti halaman sekolah. Nah, kemudian patung Saraswati ini termasuk jenis patung. Yang pertama ada patung arca dan yang kedua ada patung freestanding. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, patung Saraswati itu termasuk arca. Kenapa termasuk arca? Karena patung arca itu adalah patung yang berbentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Yang kedua ada berdasarkan posisinya, patung Saraswati itu termasuk freestanding. Kenapa patung Saraswati ini termasuk patung freestanding? Itu karena patung Saraswati itu berdiri Oke, teman-teman, maaf ada kesalahan teknis sedikit. Jadi kita akan lanjutkan presentasinya. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan posisinya, patung Saraswati itu termasuk patung freestanding. Kenapa patung freestanding? Itu karena patung Saraswati itu berdiri sendiri tanpa menggunakan pendukung seperti dinding yang ditempelkan dan lain sebagainya. Nah, adapun aliran pada patung Saraswati ini, yang pertama yaitu aliran simbolis, yaitu aliran yang melambangkan sesuatu. Nah, Dewi Saraswati ini melambangkan Dewi sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada aliran klasik. Aliran ini menggambarkan dewa Dewi mitologi itu, yaitu Dewi Saraswati, dan penggambaran Dewi Saraswati ini sudah ada sejak zaman dulu atau zaman dahulu. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agus. Aliran pada patung Dewi Saraswati. Aliran simbol yang pertama yaitu aliran simbolisme, yaitu aliran yang melambangkan sesuatu. Itu Dewi Saraswati melambangkan dewa mitologi Hindu sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu aliran klasik. Aliran ini melambangkan dewa Dewi mitologi Hindu, yaitu Dewi Saraswati, dan penggambaran Dewi Saraswati ini sudah ada sejak zaman kuno atau zaman dahulu. Untuk proporsi dan komposisinya yaitu yang pertama proporsi. Untuk proporsi antara untuk proporsi pada patung Dewi Saraswati yaitu untuk proporsi antara kepala, badan, kaki, aksesoris atau benda lengkap lainnya dan tangan patung Dewi Saraswati ini sudah
Yaitu dewa Ganesha yaitu dewa penghalau rintangan atau dewa ilmu pengetahuan. Dan dewa Ganesha juga disebut dengan Ganapati atau Winayaka. Dewa Ganesha digambarkan dalam wujud stereomorfik yaitu bertubuh manusia, berkepala gajah dan bertangan empat. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Gedung Ganesha, sejarah Gedung Ganesha. Berikut ini salah satu versi cerita asal-usul Ganesha yang berbadan manusia tetapi berkepala gajah. Ganesha merupakan anak laki-laki yang diciptakan oleh Dewi Parwati tanpa sepengetahuan suaminya, yaitu Dewa Siwa. Dewi Parwati menciptakan Ganesha untuk menjaga rumahnya. Kemudian terjadi pertarungan sengit antara Ganesha dan Dewa Siwa. Kemudian Ganesha kalah dan Dewa Siwa sukses memenggal kepala Ganesha. Dewi Parwati yang mengetahui tragedi tersebut segera memberitahu Dewa Siwa bahwa Ganesha adalah putranya yang diciptakan sendiri untuk menjaga rumahnya. Para gana kemudian diutus mencari pengganti kepala Ganesha. Pada saat itu gajah bernama Dewa Indra bernama Airawata sedang mabuk dan tertidur dalam posisi yang melanggar aturan, yakni tidur dengan kepala menghadap ke udara. Atas pelanggaran tersebut, kemudian para gana memenggal kepala gajah Airawata untuk menghentikan kepala Ganesha. Dan ini disangka menceritakan singkat tentang Ganesha, memiliki tubuh manusia tapi berkepala gajah, yaitu adanya pertarungan antara Dewa Siwa dan Ganesha. Karena Ganesha kalah, kepalanya pun dipenggal oleh Dewa Siwa. Kemudian kepala gajah dan Dewata dipenggal untuk menghentikan kepala Ganesha. Presentasi selanjutnya akan dilakukan teman saya. Itu setiap di atas dari tapak parasut itu untuk menarikan para makanan dan menarikan menjadi gading ketika fakta ketika berperang dengan penduduk raksasa Wilarudrata. Yang ketiga pusaka suci lontar simbol dari ilmu pengetahuan suci. Berapa mampu yang bersih cairan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan dari Ganesha. Di kembali atas itu Ganesha melipat tangan memiliki tangan ke bawah ini merupakan tangan masuk dan merupakan mampu berisi cairan seperti ini ya. Melangkah juga dikisahkan bersih cairan manis. Ganesha merupakan anak-anak tangan kanan depan bersikap abaya asla memberi berkat kepada pemuja umat manusia. Selain itu beliau juga memberi berkat melindungi dari segala rintangan dan berusaha mencapai pencapaian Tuhan kanan depan pada gading dan sedang sederhana disebutkan bahwa gading yang patah tidak berperan. Manusia dan bukan binatang tangan kanan melakukan kemudian nampak beliau menganggap menarikan pada faktanya dari keterikatan duniawi dengan sendiri belakang melihat kaki menggunakan suci lontar yang merupakan simbol dari pengawan suci. Ini yang di atas di bawah Ganesha disebut di atas bunga teratai karena bunga teratai merupakan yang wilayah. Di sebelah kiri adalah batu Ganesha tempat infus musaka yang merupakan kendaraan ruangan atau wahana dari Ganesha diharapkan musaka yang disebutkan angka yang dapat dikendalikan. Kita bincang dalam beberapa seorang tahu adu hancur dan mati bin Yang selanjutnya itu ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan pembuatan batu Ganesha ini ada sekop, semen, kuas air, dan perlengkapan lainnya. Nah, untuk teknik pembuatan batu Ganesha adalah ada 3 teknik, yaitu teknik berbentuk, teknik konstruksi, dan teknik ukir. Yang A ini ada teknik pudering. Teknik pudering merupakan teknik pembuatan batu dengan cara membuat ukir terlebih dahulu. Teknik ini digunakan untuk membuat batu Ganesha yang diinginkan menggunakan bahan yang telah ditentukan dan menjadi batu yang siap dipajang dan digunakan.
Yang B itu adalah teknik konstruksi, yaitu seni membuat batu dengan cara menyusun bahan, baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Teknik ini digunakan untuk membuat kerangka batu berdesa, kemudian ditempelkan dan dicampur menggunakan semen, pasir, air, dan dengan sedikit demi sedikit. Yang C itu adalah teknik ukir. Teknik ukir digunakan untuk mengukir aksesoris seperti mahkota, baju, gelang, kalung, dan perlengkapan yang ada di Satu Ganesha. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi pembuatan Satu Ganesha. Yang pertama yaitu perwujudan dari Dewa Ganesha. Yang kedua itu sebagai patung religius. Patung ini digunakan sebagai lambang kemuliaan dalam rangkaian ibadah dan acara keagamaan serta memiliki makna religius. Yang ketiga itu ada sebagai patung dekorasi atau hiasan. Patung ini juga berfungsi sebagai dekorasi atau hiasan di luar ruangan. Yang selanjutnya ada patung Ganesha termasuk jenis patung. Yang pertama itu berdasarkan cara pembuatannya, patung Ganesha termasuk patung kaca. Kaca adalah patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia atau binatang. Yang kedua itu berdasarkan posisinya, patung Ganesha termasuk patung jodi. Patung jodi merupakan patung dengan bagian tubuh namun posisi beragam, seperti misalkan jongkok, berdiri, dan lainnya. Yang C berdasarkan coraknya, patung Ganesha termasuk corak imitatif atau realis. Corak imitatif atau realis adalah patung dengan corak yang mirip alam, misalkan manusia, binatang, atau yang selanjutnya itu ada aliran pada patung Ganesha. Yang pertama yaitu aliran simbolis, yaitu aliran yang melambangkan sesuatu. Dewa Ganesha melambangkan dewa mitologi Hindu sebagai dewa ilmu pengetahuan dan dewa penghalus rintangan. Yang kedua itu ada aliran klasik. Aliran ini menggambarkan dewa atau dewi mitologi Hindu, yaitu Dewa Ganesha. Penggambaran Dewa Ganesha ini sudah ada sejak zaman kuno atau zaman dahulu. Presentasi selanjutnya akan Proporsi pada patung Ganesha yaitu antara kepala, badan, tangan, dan kaki patung Ganesha sudah pas. Proporsi tingginya juga sudah pas. Untuk posisinya, peletakan atributnya dibawa oleh Dewa Ganesha sudah sesuai yang tertera. Kesatuannya dengan lingkungan, peletakan patung Ganesha di halaman sekolah, tepatnya di depan pintu gerbang sekolah, sudah terbangun terlihat sangat indah ketika memasuki sekolah. Selain itu, penempatan patung Dewa Ganesha di depan pintu termasuk dipercaya sebagai penolak bala. Lingkaran pada Ganesha sangat pas, tetapi ukiran yang paling bawah agak memanjang ke samping dan rendah, sehingga dapat mengakibatkan kepala tersebut. Untuk kolam yang berisi tanaman teratai yang terdapat di bawah patung Ganesha juga melengkapkan dan menambahkan keindahan pada patung Ganesha. Untuk catnya berwarna emas dengan lingkaran yang berisi nama sekolah yakni SMA Negeri 1 Bumi yang dipenuhi dengan ukiran dan banyaknya ukiran aksesoris menambah nilai estetika pada patung Ganesha. Sebelum presentasi kami tutup, apakah ada yang bertanya? Karena tidak ada yang bertanya, presentasi kami tutup dengan para peserta.